Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa pagi ini kita semua diliputi oleh sukacita, damai sejahtera, diliputi oleh ketenangan, dan puji kepada Tuhan kalau kita masih ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia sangat baik, Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Sekalipun hari-hari ini kita masih dikepung oleh pandemi yang belum berakhir, dan juga kita mendengar berbagai kabar musibah yang menimpa bangsa kita, musibah gempa bumi, musibah tanah longsor, banjir, dan masih ada lagi yang lain yang terjadi di awal tahun 2021. Ini membuat kita begitu kaget dan juga mungkin menimbulkan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Sepertinya kita sedang melihat kegelapan di tahun 2021 ini. Tapi saya berdoa, saya percaya bahwa justru dalam situasi seperti ini, kita semakin melihat siapa Tuhan kita. Kita semakin mengenal Dia. Kita semakin dibawa untuk lebih mencari Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Sebab hanya Dialah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita berlari kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Nah, untuk itu, pagi ini saya rindu agar kita semua bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada kita. Mari kita buka di dalam Mazmur nomor 119 ayat 105. Mazmur nomor 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertanyaan buat kita pagi ini, mengapa Alkitab memberikan kepada kita pengertian bahwa firman itu adalah pelita dan terang buat jalan kita? Tentunya saudara, di dalam ayat ini terkandung maksud yang sangat dalam untuk kita renungkan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita telah dilepaskan dari yang namanya kegelapan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kegelapan yang saya maksudkan adalah kegelapan karena dosa. Dosa telah mengakibatkan kegelapan itu menghampiri manusia. Dan kegelapan yang saya maksudkan itu adalah manusia jauh terpisah dari Tuhan. Sehingga manusia tidak dapat menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Manusia tersesat pada jalan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Sehingga apapun usaha manusia untuk mendekati Tuhan tidak akan dapat mencapai standarnya Tuhan. Dan kemudian karena dosa, iblis akhirnya membuat mata hati manusia, pikiran manusia itu menjadi gelap. Dan akibat dari kegelapan itu, saudaraku yang kekasih, kehidupan kita akan berakhir pada jalan kematian. Dan kematian itu bukan hanya kematian
secara physically atau secara tubuh. Tapi kematian itu berbicara soal kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Dosa menghasilkan maut, kegelapan menghasilkan maut. Tetapi saya katakan bahwa kita sebagai anak Tuhan telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita dibebaskan dari yang namanya kegelapan itu. Kita menerima hidup yang kekal. Ada amin, Bapak Ibu. Kita menerima kehidupan yang tidak ada batasnya. Secara fisik kita akan mati, tetapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi apa maksud ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Firman adalah pelita dan terang. Artinya, sekalipun kita sebagai anak Tuhan, kita sudah ada Yesus dalam hidup kita, kegelapan sudah sirna dari hidup kita. Tetapi peperangan kita sebagai anak-anak Tuhan masih terus berada di dalam dunia yang gelap ini. Dan iblis tidak akan berhenti untuk membawa saudara kembali kepada jalan kegelapan, untuk menyesatkan kehidupan kita. Apalagi saudara di tengah-tengah situasi seperti ini. Bencana datang silih berganti, kesulitan datang silih berganti. Saudara, iblis bisa memasukkan kepada kita pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif, dan akhirnya kita mudah marah, kita mudah kecewa, kita mudah putus asa, kita menyerah dengan keadaan seperti yang sekarang ini, dan pada akhirnya kita bertanya, kok hidup kekristenan seperti ini? Ikut Tuhan bukan tambah lebih baik, tapi kok tambah sulit. Terlebih lagi, saudaraku yang kekasih, kita manusia yang terbatas. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2021. Semua serba tertutup, serba rahasia. Bahkan pada jalan hidup kita sendiri pun kita tidak mengetahuinya. Itu sebabnya pemazmur menulis kepada kita di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini. Ini sangat powerful. Mari saudara, saya ajak kita semua agar kita terlepas dari namanya yang kegelapan. Sekali lagi, kegelapan itu bukan berbicara dosa, tapi terlepas dari kegelapan pada jalan hidup kita yang kita tidak tahu, yang sedang menghampiri kita, yang mudah akan membuat kita tergelincir dan jatuh dari iman kita. Itu sebabnya saudara, firman itu diberikan kepada kita. Firman itu menjadi pelita. Saudara, pelita itu tugasnya itu menerangi. Dia memberikan terang pada sekelilingnya, sehingga kegelapan yang ada di sekelilingnya itu sirna. Di mana ada cahaya, di mana ada terang, sudah pasti kegelapan itu pergi. Artinya saudara, di mana ada firman, di mana saya dan saudara hidup di dalam firman, di mana saya dan saudara merenungkan firman, taat firman, sudah pasti kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Itu sebabnya hari ini saya mau berkhotbah tentang terlepas dari kegelapan. Apa kegelapan yang sedang menyelimuti saudara? Pikiran saudara, langkah saudara, hati saudara, atau saudara sedang bingung mau usaha apa? Saudara sedang bingung mau kerja apa? Saudara sedang bingung mau melayani di mana? Saudara sedang bingung dengan pasangan hidup saudara mungkin. Saudara tidak tahu apa yang akan saudara lakukan di tahun 2021. Ini dia. Saudara, saya berdoa hari ini saudara terlepas dari semua kegelapan itu. Ada amin. Nah saudara, mengapa kita perlu firman? Saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Saya ajak kita semua buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 8.
Kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan hidupmu, apapun perjalanannya, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengapa firman itu mampu melepaskan kita dari kegelapan? Karena firman itu akan menuntun tindakan kita. Saudara, saya belajar begini. Ketika kalau saudara baca di dalam setiap kitab di dalam Alkitab, saya menemukan begini. Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa mulai dengan firman. Amin. Kejadian mencatat, Dia menciptakan dunia dengan firman. Dia memanggil hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, Dia selalu mulai dengan firman. Dia membuat mujizat, Dia selalu mulai dengan firman. Firman mendahului penciptaan. Firman mendahului panggilan. Firman mendahului mujizat. Firman mendahului pertolongan. Itu sebabnya saudara, sebelum Yosua masuk ke tanah Kanaan bersama dengan hampir 2.600.000 orang Israel, itu jumlah yang sangat besar, saudara. Sejumlah populasi kota Makassar. Dan saudara, dia menghadapi banyak karakter. Dia seorang yang muda. Dia akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin tua-tua Israel yang sudah punya pengalaman bersama Musa. Dengan segudang mujizat yang luar biasa yang Tuhan adakan bersama Musa. Dan terlebih saudara, perjalanan dia menuju ke Kanaan itu bukan perjalanan yang gampang, saudara. Kadang-kadang orang berpikir masuk tanah Kanaan itu gampang. Untuk meraih keberhasilan, kesuksesan itu instan. Saudara, kalau kita baca sih enak. Tapi ketika kita menghadapi, saudara, tidak seenak yang kita baca. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak suka hanya bicara yang enak-enak. Saya mau bicara yang sulit-sulit, supaya waktu saudara dapat enak, saudara rasa bahwa iya betul, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, maka tidak mungkin saya sampai pada titik ini. Kekristenan, saudara, itu bukan hanya berkat, tetapi juga penderitaan. Tuhan tidak hanya panggil kita hanya untuk dapat berkat, tapi Tuhan panggil kita juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Inilah kekristenan. Jadi kalau hari-hari ini kita ditimpa dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, saudara, jangan pernah mundur dari imanmu. Jangan pernah mundur dari pelayananmu. Jangan pernah mundur dari kesetiaan, ketaatan, kecintaanmu akan Yesus. Tetap berdiri di tempatmu. Tetap tegak berdiri. Disinilah masa penepian itu. Masa di mana Tuhan memurnikan kehidupan kita. Tentunya lewat penderitaan. Supaya siapa yang teruji, dialah yang layak menerima kemuliaan. Nah, saudara, kembali kepada Yosua. Perjalanan ke Kanaan, saudara, bukan perjalanan jalan tol. Halo. Ini perjalanan yang penuh dengan resiko. Dia bukan saja berhadapan dengan bangsa Israel yang tegak tengkuk. Dia juga berhadapan dengan kota-kota yang berkubu, dengan raja-raja yang pandai berperang sejak mudanya. Dan Tuhan mulai perjalanan awalnya dengan firman. Tuhan bilang, Yosua, aku memperlengkapi engkau. Bukan dengan latihan perang. Bukan dengan strategi-strategi marketing atau strategi-strategi perang. Aku memperlengkapi engkau dengan satu ini, dengar baik.
jangan engkau lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wow, saudara. Tuhan pimpin saya tahun ini, saudara, membaca firman Tuhan 10 pasal tiap hari. 5 pasal perjanjian lama, 5 pasal perjanjian baru. Karena saya sadar, saya sebagai manusia juga tidak kuat, saudara. Gampang salah. Gampang berkata salah. Gampang bertindak salah. Ya iya dong, saudara. Sekaliber-kalibernya hamba Tuhan, sehebat-hebatnya hamba Tuhan, saudara, tetap juga manusia. Dia darah dan daging dan punya banyak potensi untuk salah. Tetapi Tuhan membawa kita supaya kita terlepas dari kegelapan. Karena kegelapan itu mampu untuk menjatuhkan tindakan kita, perkataan kita, hidup kita. Tuhan bilang begini, jangan engkau lupa renungkan firman. Mengapa? Karena firman itu terang yang menuntun tindakanmu, yang menuntun sikap hatimu, yang menuntun pikiranmu. Supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada, tindakanmu, pikiranmu, sikap hatimu, semuanya berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini, saudara, orang yang dekat bisa dijauhkan. Bisa dijauhkan. Karena apa? Karena corona. Ketika sudah jauh, saudara, bicaranya bisa, orang bilang gampang tersinggung. Apalagi yang jauh, tambah jauh. Buktinya hari ini kita ibadah, saudara. Saya tidak bisa dekat dengan saudara, saudara pun demikian. Jadi yang dekat dijauhkan, yang jauh tambah jauh. Dan kalau sudah tambah jauh, komunikasi bisa bermasalah. Apalagi kalau kita ditimpa dengan lihat ke tempat beras kosong, lihat ke dompet cuma ada receh-receh. Tanggal masih 15, saudara. Ini tanggal 17. Mulailah kita nyanyi, saudara, satu pujian yang biasa kita nyanyi, aku berserah. Aku berserah. Dan ketika saudara sedang nyanyi berserah, saudara keluar. Lalu sampai di luar, tiba-tiba ada yang nyenggol mobil saudara, ada yang nyenggol motor saudara, atau saudara dengar, atau saudara lihat di WA ada yang berbicara negatif terhadap saudara. Gampang sekali kita akan mudah sekali kita akan tersinggung, saudara. Sensitif. Kalau dompet tipis, saudara, telinga bisa tipis. Tapi kalau dompet tebal, biarin. Orang mau ngomong apa terserah. Dompet tipis orang juga bisa tinggalkan Tuhan, saudara. Tapi orang yang dompet tebal baru tinggalkan Tuhan, itu memang keterlaluan, saudara. Saudara tahu berkat itu dari Tuhan. Kita hanya mengerjakannya, saudara. Banyak orang yang berpikir, ini usaha saja, ini kerja saya, ini hasil keringat saya. Saudara, berapa sih saudara bisa nikmati dari apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, itu berarti Tuhan percaya kepada saudara untuk mengelolanya. Dan sebagai pengelola yang baik, saudara, saya percaya bahwa saudara diberi hikmat untuk mengatur apa yang Tuhan beri. Yang bisa saudara pakai, yang bisa saudara lakukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang miskin, membantu keluarga, dan banyak hal-hal positif yang saudara bisa kerjakan. Saudara, hari-hari ini orang sangat sensitif. Bahkan tindakan-tindakan kita bisa mengakibatkan kita fatal juga. Misalnya dalam hal keuangan. Masa sulit seperti ini, saudara, keinginan untuk belanja, keinginan untuk ke mall, keinginan untuk jalan itu begitu kuat, saudara. Terkurung di rumah, aduh kasihan, saudara. Lihat bangun, lihat suami, kamu lagi. Bangun, lihat istri, dia lagi.
Keluar kamar, lihat istri. Dari meja makan, lihat istri. Suami juga lihat istri. Saudara, kadang-kadang, saudara, setiap hari kalau kita baku lihat terus, kadang stres. Yang tidak ada masalah dijadikan masalah. Jujurlah saudara, ya. Terlalu lama di rumah juga berbahaya, saudara. Tapi bersyukur karena terlalu lama di rumah, Yusi bisa bertambah dengan anggota jiwa, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudara dalam mengelola keuangan dalam masa seperti ini, kita butuh hikmat Tuhan. Ada amin? Untuk apa? Untuk bisa mengelola apa yang Tuhan kasih buat kita, saudara. Kalau selama ini kita menggunakannya dengan tidak benar, saudara, hari ini Tuhan menginginkan kita untuk berhikmat di dalam menggunakan. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan adalah terang yang mampu melepaskan kegelapan dari setiap sikap hati kita, tindakan kita, pikiran kita, yang bisa saja membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika hari ini engkau sedang bertindak salah, engkau sedang berpikir salah tentang orang lain, engkau punya sikap hati yang mungkin salah, saudara baca firman, saudara akan temukan jalannya kembali kepada Tuhan. Ada amin? Udahlah, jangan lihat manusia, sebab manusia punya kesalahan. Saudara, saya juga punya kesalahan. Saudara juga punya kesalahan. Tapi waktu kita berdiri di hadapan firman, kita sedang berdiri di hadapan cermin. Dan saudara, cermin itu tidak pernah bohong tentang muka kita, warna baju kita, setelan jas kita. Kalau saudara berdiri di hadapan istri saudara, saudara bilang, Mama, atau Hani, atau apapun panggilan sayang saudara kepada istri saudara, apakah saya salah? Karena istri saudara begitu mengagumi saudara dan begitu mencintai saudara, dia akan bilang, tidak Pak, itu orang yang salah. Papa tidak salah, Papa paling benar. Kenapa? Kalau dia bilang salah, saudara, uang bulanan bisa kurang. Saudara pilih yang mana? Mau kata jujur atau bulanan? Jadi dua-duanya salah. Yang satu tidak mengoreksi, yang satu berkata bohong, tidak jujur. Tapi ketika saudara berhadapan dengan firman, saudara, firman tidak pernah bohong. Saudara akan temukan celah hidup saudara. Saudara akan temukan kesalahan hati saudara, pikiran saudara. Dan disitulah saudaraku yang kekasih, kita dibersihkan, kita diterangi, saudara. Saya datang pada Tuhan, Tuhan terangi banyak sekali hal-hal yang perlu diangkat dari kehidupan saya. Mari setiap kita berkaca pada firman, saudara. Berkaca pada firman. Supaya firman itu terangi pikiran kita, hati kita, hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Ada amin? Yang kedua, yang terakhir, dua saja saudara, ya. Karena kita online, jadi tidak perlu panjang-panjang. Saudara, mari buka Lukas. Mengapa firman itu menjadi terang bagi hidup kita dan mampu melenyapkan kegelapan dari kehidupan kita? Saudara, Lukas mencatat tentang pencobaan. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4, saudara, saya tidak akan baca semuanya. Saya hanya baca satu ayat saja. Saya baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Lukas pasal 4. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Apa maksud ada tertulis? Artinya firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, Yesus saja memakai firman. Artinya begini, mengapa firman itu begitu penting dalam hidup kita? Supaya kita mampu untuk keluar dari setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita.
Saudara, Yesus manusia 100%, dia sadar bahwa saat itu dia dalam kondisi lapar, saudara. Dan dia punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti untuk dia makan. Dia punya akses untuk itu. Tetapi dia tidak mungkin melakukan hal itu. Mengapa? Karena dia taat kepada iblis. Dia mengikuti apa yang iblis mau. Iblis sedang mencobai dia untuk menjatuhkan dia. Dan dia lawan iblis. Dia lawan pencobaan. Dia bilang begini, ada tertulis. Ada firman yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya, saudara, Yesus mampu menang terhadap pencobaan dengan firman Tuhan. Saudara, banyak pencobaan di sekeliling kita. Pencobaan mengenai makanan, minuman, perut. Pencobaan kalau saudara baca seterus mengenai kemuliaan. Iblis memperlihatkan semua kekayaan dunia. Dan juga pencobaan mengenai kuasa, kedudukan, otoritas. Artinya saya simpulkan bahwa ini semua menyangkut seluruh hidup kita. Dan kita membutuhkan itu, kita menginginkan itu. Pertanyaan, apakah itu yang Tuhan mau? Tetapi ketika saudara ada di dalam firman, saudara membaca, merenungkan, saudara mengikuti dan mentaati firman, maka saudara dapat membedakan mana yang Tuhan mau dan mana yang tidak Tuhan mau. Karena tipis sekali, saudara. Sangat tipis. Mungkin saudara berkata, tidak apa-apa Pastor Adi, tidak apa-apa Pak Pendeta, karena kalau saya jatuh, saya masih datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saudara, kasih karunia cukup buat kita. Amin. Ketika kita jatuh, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi seberapa banyak anak Tuhan yang jatuh dan dia tenggelam dan terikat dan tidak dapat bangkit lagi dari kejatuhan. Dia merasa itu benar dan dia berpikir itu yang Tuhan mau dan dia mengikuti itu terus. Padahal itu adalah ikatan yang harus Tuhan lepaskan dari hidupnya. Mengapa? Karena dia tidak lihat firman, tidak tahu firman, dan dia tidak mengalami kuasa firman yang mampu menuntun dia kembali dari keterikatan itu. Saudara, kalau Yesus saja pakai firman hadapi iblis dan pencobaan, mengapa kita tidak? Kalau istri saudara cerewet, hadapi dengan firman, bisa. Tapi saya tidak bisa hadapi istri saya dengan firman, saudara. Kan dia tahu firman juga. Dulu waktu kami baru menikah 5 tahun, masa yang paling berat. Masa ujian, saudara. Masa perkenalan. Saudara, saya sarjana teologi, dia juga sarjana teologi. Saya waktu hadapi, ketika dia marah, saya hadapi dengan firman. Dia balas dengan firman, saudara. Dan terakhir sama-sama bilang, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Sekarang dia sudah pendeta, saudara. Saya bilang kemarin, saya tidak boleh marah ibu pendeta karena sudah pendeta. Jadi ibu pendeta juga tidak bisa marah saya karena saya juga Pak Pendeta. Jadi mari kita taklukkan keinginan kita, diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita sadar bahwa kita sudah tua. Kita harus hidup lebih bijaksana. Saudara, apa pencobaan hidupmu hari ini? Saya tutup di sini. Apa yang mencobai saudara? Pencobaan mungkin datang kesehatan saudara, keuangan saudara, atau dalam pekerjaan saudara. Apa yang sedang membuat saudara sedikit bergeser dari kehendak Tuhan? Kembali pada firman. Saudara tahu firman ini manual book hidup kita. Setiap benda yang dijadikan atau dibuat oleh pembuatnya, selalu ada manual booknya. Tapi kadang-kadang orang mengabaikannya. Misalnya saudara, kalau saudara pesan lemari, banyak semua bagian-bagian dari lemari itu, dan sebenarnya sangat mudah kalau kita baca manual booknya.
Kita gampang pasang dan gampang selesai. Kadang-kadang kita berlagak pintar kan, saudara. Gampang itu sini. Kita pasang-pasang lagi. Kenapa ini tidak cocok ya? Murnya nggak masuk. Akhirnya saudara yang seharusnya 1 jam bisa jadi 5 jam. Saudara marah yang membawanya. Saudara marah orang yang di rumah. Padahal kesalahannya, saudara tidak baca buku manual booknya. Ini dia masalahnya. Alkitab ini berbicara tentang detail hidup kita, apa yang kita butuhkan dan masa depan kita, apa yang kita perlukan. Inilah manual buku hidup kita. Jangan marah karena saudara salah jalan. Jangan marah karena saudara sudah melenceng. Saudara kembali pada manual buku hidup saudara. Baca firman. Maka saudara akan mengalami perjalanan yang berhasil dan beruntung. Kiranya Tuhan memberkati kita.